Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke salah satu materi paling mendasar namun paling menantang, yaitu teknik fotografi potret. Fokus utama kita bukan sekadar mengambil gambar wajah, tapi bagaimana menangkap karakter seseorang melalui kamera. Ada 3 pilar utama yang akan kita pelajari. Sisi estetika. Kita akan membedah bagaimana pencahayaan bisa membentuk mood, cara menggunakan komposisi yang menarik, hingga teknik framing agar subjek kita benar-benar menjadi pusat perhatian. Penguasaan alat. Tidak hanya soal rasa, kita akan masuk ke aspek teknis. Kita akan bahas pengaturan kamera khusus untuk potret, mulai dari cara mengunci fokus pada mata, memilih aperture lebar untuk efek bokeh yang cantik, hingga menjaga exposure agar warna kulit terlihat natural. Sesi praktikum. Setelah teori selesai, kita akan langsung praktik. Kalian akan mencoba memotret model dengan menerapkan kombinasi pencahayaan dan setting kamera yang sudah kita bahas tadi. Tujuan akhirnya adalah agar kalian tidak hanya memotret apa yang ada di depan kamera, tapi siapa subjek tersebut secara mendalam. Mari kita mulai pembahasannya. Rekan-rekan, kita mulai pembahasan pertama mengenai teknik fotografi potret. Dalam memotret manusia, estetika visual sangat ditentukan oleh 3 elemen kunci. Pertama, pencahayaan. Kita akan belajar bagaimana arah cahaya membentuk dimensi wajah. Apakah kita ingin kesan yang dramatis dengan bayangan tajam, atau kesan lembut yang merata pada subjek? Kedua, komposisi. Kita akan mengeksplorasi penempatan subjek dalam bingkai. Tujuannya agar foto tidak terlihat kaku dan memiliki alur visual yang menarik bagi siapapun yang melihatnya. Ketiga, framing. Di sini kita belajar teknik membingkai subjek, baik menggunakan elemen lingkungan sekitar maupun menentukan batas potongan gambar, cropping yang proporsional. Memahami ketiga elemen ini secara bersamaan adalah langkah awal untuk menghasilkan foto potret yang bercerita dan profesional. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi target atau capaian pembelajaran kita hari ini. Setelah sesi ini selesai, kalian diharapkan mampu menguasai 3 hal utama. Pertama, penguasaan cahaya. Kalian tidak hanya sekadar memotret, tapi mampu memahami dan mengendalikan teknik pencahayaan untuk menciptakan dimensi pada wajah subjek. Kedua, ketajaman visual. Kalian diharapkan mampu menerapkan prinsip komposisi dan framing secara presisi agar foto terlihat seimbang dan profesional. Ketiga, kedalaman karakter. Ini yang paling penting. Tujuan akhirnya adalah kalian mampu menghasilkan foto potret yang tidak hanya bagus secara teknis, tapi juga mampu menonjolkan ekspresi kuat serta karakter unik dari subjek yang kalian foto. Singkatnya, hari ini kita belajar bagaimana teknis dan rasa bekerja sama untuk menciptakan sebuah karya potret yang bercerita. Setelah mengetahui target belajar kita, mari kita bedah apa sebenarnya inti dari fotografi potret. Secara definisi, fotografi potret adalah cabang fotografi yang menempatkan manusia sebagai subjek utamanya. Namun perlu diingat bahwa potret lebih dari sekadar mengambil foto orang. Ada 3 poin kunci yang harus kita pahami. Bukan sekadar kemiripan fisik, tujuan utamanya adalah menampilkan ekspresi, emosi, dan karakter unik dari orang tersebut. Kita ingin penonton bisa merasakan identitas subjek melalui foto kita. Representasi visual yang terkontrol. Untuk mencapai itu, fotografi potret sangat mengandalkan kontrol kita terhadap pencahayaan dan komposisi, penyampaian pesan. Secara konseptual, ini adalah tentang bagaimana kita sebagai fotografer merepresentasikan identitas subjek melalui pengaturan visual yang matang. Jadi, dalam fotografi potret, kita tidak hanya memotret wajah, tapi kita sedang memotret jiwa dan cerita di baliknya. Lantas, apa yang membedakan foto potret yang biasa saja dengan yang luar biasa? Sebuah foto potret dianggap berhasil jika memenuhi 4 karakter utama berikut. Pertama, fokus tajam pada wajah. Mata adalah jendela jiwa. Fokus yang presisi, terutama pada area mata, adalah syarat mutlak untuk membangun koneksi antara subjek dan penonton. Kedua, ekspresi yang kuat. Foto yang baik adalah foto yang berbicara. Kita mencari momen di mana ekspresi wajah mampu menyampaikan emosi atau cerita tertentu tanpa perlu kata-kata. Ketiga, pencahayaan yang mendukung. Cahaya bukan sekadar alat agar foto terlihat terang, tapi alat untuk memperkuat karakter. Apakah kita butuh cahaya lembut yang ramah atau cahaya dramatis yang misterius? Semuanya harus disesuaikan dengan sosok yang kita foto. Keempat, komposisi seimbang dan rapi. Terakhir, penempatan subjek dalam bingkai harus dipikirkan secara matang. Komposisi yang rapi memastikan tidak ada elemen pengganggu, distraksi, sehingga perhatian penonton sepenuhnya tertuju pada subjek. Jika keempat elemen ini hadir dalam satu bingkai, maka kalian telah berhasil menciptakan potret yang profesional.
Untuk memahami pentingnya cahaya, mari kita bedah satu studi kasus nyata. Bayangkan kalian mendapat tugas untuk memotret potret teman yang menonjolkan ekspresi wajahnya. Lokasinya, di depan gedung kampus. Waktunya, tepat jam 12 siang saat matahari berada di posisi tertinggi. Apa tantangannya? Pada jam 12 siang, cahaya matahari sangat keras, harsh light. Jika kita asal memotret, wajah teman kalian akan penuh dengan bayangan hitam yang mengganggu di bawah mata dan hidung, yang justru menyembunyikan karakternya. Apa solusinya? Poin penting dari studi kasus ini adalah kualitas foto bukan soal mahalnya kamera, tapi kemampuan kalian membaca cahaya. Kalian bisa mengarahkan teman kalian untuk berpindah sedikit ke area teduh, open shade, atau mengubah arah hadap wajah agar cahaya mengisi bagian mata dengan tepat. Kesimpulannya, hanya dengan mengubah posisi subjek dan arah cahaya, kualitas visual foto akan meningkat drastis tanpa perlu mengganti perangkat kamera. Ingat, fotografer yang baik adalah pengelola cahaya yang handal.